Halo Sobat Setia Tian Studio, kembali lagi bersama kita di sini untuk mengupas tuntas alur cerita sinetron Jejak Duka Diandra yang semakin hari semakin membuat kita gregetan dan campur aduk. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang pastinya bikin emosi naik turun, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya, supaya kalian gak ketinggalan update seru pembahasan cerita selanjutnya. Nah, Sobat Tian Studio, mari kita langsung masuk ke inti permasalahan yang benar-benar memanas hari ini. Cerita kita buka dengan kelicikan Jupiter yang benar-benar di luar nalar. Bayangkan saja, di saat kondisi Freya sedang kritis dan butuh pertolongan cepat, Jupiter malah memanfaatkan situasi ini demi kepentingannya sendiri. Kita semua pasti bertanya-tanya, apa nggak bisa sih Jupiter itu donorin sumsum tulang belakangnya dulu buat Freya, baru ngurusin nikah? Tapi nyatanya, jawaban Jupiter itu benar-benar bikin sakit hati. Dia memberikan syarat mutlak yang gak bisa ditawar lagi. Pokoknya, Jupiter bilang Diandra harus benar-benar jadi miliknya dulu secara sah, baru dia mau mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk Freya. Jadi intinya, Jupiter itu terkesan memaksa Diandra untuk menikah dan sah terlebih dahulu, baik secara agama maupun negara di kantor KUA. Setelah ijab kabul selesai dan buku nikah di tangan, barulah Jupiter berjanji akan menepati ucapannya untuk masuk ruang operasi di rumah sakit. Tentu saja, Diandra yang posisinya sangat terpojok tidak bisa berbuat banyak. Bagi Diandra, nyawa Freya adalah segalanya. Karena semua ini dilakukan dengan terpaksa dan demi nyawa adiknya, Diandra tidak bisa menyalahkan keinginan Jupiter saat ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, Diandra harus menikah secepatnya tanpa harus ditunda atau diulur-ulur lagi. Lalu bagaimana dengan Dimitri? Nah, ini yang menarik sekaligus bikin sesak dada. Sebelumnya, Dimitri kan sudah mendapatkan informasi dari Freya tentang rencana pernikahan ini. Niat awal Dimitri sebenarnya sangat jelas, dia ingin melabrak Jupiter. Di hati Dimitri yang paling dalam, tujuannya adalah menggagalkan pernikahan itu untuk melindungi Diandra. Dimitri masih sangat menyayangi dan mencintai Diandra. Dia tidak rela, sobat. Dia tidak rela juga wanita yang dicintainya itu dimiliki oleh laki-laki lain, apalagi laki-laki itu adalah Jupiter yang licik. Namun sayangnya, eksekusi labrakan yang dilakukan Dimitri justru berantakan karena emosi yang tidak terkontrol. Di saat Jupiter punya rencana mengajak Diandra untuk segera melangsungkan ijab kabul sebelum proses operasi, di saat itu pula Dimitri datang dengan amarah yang meledak-ledak. Konfrontasi pun terjadi di taman rumah sakit. Tapi anehnya, dialog-dialog yang keluar dari mulut Dimitri justru terdengar menyudutkan Diandra, seolah-olah di sini Diandra lah yang salah. Dimitri nampak lebih membela egonya sendiri daripada membela perasaan Diandra. Padahal niatnya ingin menggagalkan pernikahan, tapi caranya malah mengintimidasi. Kita akan melihat adegan yang sangat intens di taman rumah sakit. Dimitri berhasil menemui Diandra dan Jupiter. Di situ, Dimitri benar-benar tidak bisa membendung emosinya. Dia berusaha menggagalkan rencana itu dengan segala cara. Tapi perhatikan kata-katanya, dia seolah menyalahkan Diandra. Dia juga marah besar pada Jupiter, melarang Jupiter menikahi wanita yang dia anggap jahat. Yah, di mata Dimitri yang masih tertutup dendam masa lalu, Diandra adalah wanita yang tega menghancurkan hidupnya sampai dia harus membusuk di penjara selama 6 tahun. Tidak sampai di situ saja kekasaran Dimitri. Bahkan ada momen di mana Dimitri mencengkram tangan Diandra sampai Diandra merintih, "Sakit, Dim?" Tapi Dimitri tidak peduli. Dia malah fokus pada cincin yang dipakai Diandra. Dia mencoba memastikan apakah cincin itu adalah cincin mutiara yang dulu menjadi lambang cinta mereka berdua. Dimitri kasar, tapi di balik kekasaran itu dia sebenarnya sedang terluka parah. Dia berteriak, "Gua nggak mau lu sampai nikah sama perempuan ini." Kalimat itu ditujukan buat Jupiter, tapi sakitnya kena ke hati Diandra. Lantas, apakah dengan cara kasar seperti itu Dimitri akan berhasil menghentikan rencana Jupiter? Tentu saja tidak semudah itu, Sobat Tian Studio. Selama Jupiter masih bisa bernafas, dia akan terus melawan Dimitri. Jupiter merasa menang karena dia memegang kartu as, yaitu nyawa Freya. Kecuali, nah ini kuncinya, kecuali Dimitri tahu fakta yang sebenarnya. Coba bayangkan kalau Dimitri tahu lebih dulu bahwa alasan Diandra mau menikah adalah semata-mata karena terpaksa demi kesembuhan Freya.
Sebab ketika Dimitri tahu alasan tersebut, karakternya pasti akan berubah 180 derajat. Dirinya pasti akan bersedia menggantikan Jupiter menjadi pendonor Freya tanpa harus ada pernikahan antara Diandra dan Jupiter. Itu artinya, Dimitri yang harus mengorbankan diri menjadi pendonor tulang sumsum belakang Freya nantinya. Dan menurut prediksi kita di Tian Studio, itulah satu-satunya cara bagi Dimitri untuk bisa mengalahkan telak Jupiter dan membatalkan pernikahan itu. Sekarang, kita beralih ke sisi lain. Ada sosok yang diam-diam menghanyutkan, yaitu Melissa. Ternyata Melissa masih tidak menyerah juga untuk mendapatkan hati Dimitri. Taktiknya kali ini lebih cerdik. Dia terkesan mengalah namun sebenarnya untuk menang. Melissa menggunakan cara mengulur waktu pernikahan mereka. Dia bilang tidak mau memaksa pernikahan terjadi bulan depan, melainkan menunggu sampai masalah Dimitri dan Diandra selesai terlebih dahulu. Terlihat bijak kan? Tapi jangan salah, peran Melissa ini mulai terobsesi parah terhadap Dimitri. Obsesi ini membuat Melissa perlahan berubah menjadi jahat. Dia sulit memalingkan perhatian Dimitri dari Diandra. Hal ini terbukti dari curhatannya kepada Bu Lydia di rumah. Dari situlah Melissa menyatakan akan membantu Dimitri untuk membalas dendam kepada Diandra. Itu artinya, secara tidak langsung Melissa akan berkomplot untuk menyakiti Diandra nantinya. Tanpa sadar, Melissa sedang bermain api. Dia tidak tahu kalau dendam Dimitri terhadap Diandra itu hanya dendam sesaat, dendam cabe-cabean yang sewaktu-waktu akan berubah menjadi cinta lagi ketika kesalahpahaman sudah berakhir. Masih ada peluang besar buat Dimitri dan Diandra balikan, walaupun jalannya sangat terjal dan berliku. Bicara soal Bu Lydia, ini juga nggak kalah seru. Bu Lydia nampak masih sangat penasaran dengan sosok Diandra. Meskipun sebelumnya sudah dapat info dari Pak Umar kalau anak kandung mereka meninggal sejak bayi, tapi hati seorang ibu nggak bisa dibohongi. Rasa curiga, cemas, dan penasaran itu masih terus menghantui Lydia. Ikatan batin antara ibu dan anak itu begitu kuat dan tidak bisa dihindari begitu saja. Hal itu terbukti di adegan saat ini. Saat Lydia mendengar cerita dari Melissa tentang Dimitri yang masih peduli sama Diandra hingga jadi pemicu pembatalan rencana pernikahan mereka, dada Lydia terasa bergetar hebat. Ada getaran aneh saat mendengar nama Diandra. Nah, saat bicara dengan Melissa, Lydia memang terkesan membela dan berpihak sama Melissa. Tapi sebenarnya yang akan terjadi nanti adalah Lydia akan tetap berpihak sama Diandra secara diam-diam. Kenapa? Karena secara tidak langsung, ikatan batin itulah yang menuntun Lydia. Apalagi Lydia sudah mengetahui ada rencana jahat Melissa yang ingin membantu Dimitri untuk membalas dendam. Dari kejahatan yang dilakukan Melissa inilah yang justru akan menjadi pemicu, cepat atau lambat, Lydia akan tahu kalau ternyata Diandra adalah anak kandungnya sendiri yang selama ini dia cari. Entah apa yang akan terjadi detailnya, tapi yang pasti Lydia itu seperti tidak tega melihat Diandra menderita. Dia akan terus membantu kehidupan Diandra walaupun belum tahu identitas aslinya. Tentu ini akan membuat alur cerita semakin seru. Di balik kisah asmara yang makin panas, tersimpan misteri besar yang belum terpecahkan. Pertemuan kembali ibu dan anak yang terpisah ini akan membuat suasana menjadi baper maksimal. Dan yang paling kita tunggu-tunggu adalah endingnya, di mana peran antagonis seperti Mira dan Yunita bakal kejang-kejang. Bayangkan wajah mereka ketika tahu kalau ibu kandung Diandra adalah Bu Lydia, orang kaya raya yang punya perusahaan besar di Jakarta. Mira dan Yunita pasti tidak akan berani macam-macam lagi sama Diandra saat dia sudah mendapatkan perlindungan penuh dari Lydia. Untuk episode selanjutnya, kita juga harus siap-siap emosi melihat tingkah Mira dan Yunita. Mereka akan merasa sangat senang melihat penderitaan Diandra yang harus menikah tanpa cinta dengan Jupiter. Bahkan mereka mendukung penuh agar pernikahan itu terjadi secepatnya. Memang tidak bisa dipungkiri, ketika Diandra menderita, Mira dan Yunita itu bahagia banget. Sebaliknya, kalau Diandra bahagia, mereka yang sengsara. Sama persis dengan perasaan bunda-bunda di rumah yang nonton kan? Kita pasti bahagia melihat Mira dan Yunita kena karma. Sebab ketika nanti pernikahan Diandra dan Jupiter berhasil digagalkan oleh Dimitri, maka yang ada malah Mira dan Yunita lah yang akan bersedih dan kejang-kejang pada akhirnya. Jadi mari kita kawal terus ceritanya. Apakah Dimitri akan tepat waktu menyelamatkan Diandra? Kita saksikan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan dari Tian